Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasihi. Apa kabar ya? Kami percaya bahwa kita semua tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Dan pastinya kita sehat selalu ya Bapak Ibu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Sebelum kita mau masuk dalam ibadah, kita mau mengucap syukur, kita mau bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Kalau kami Tuhan, ada Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, di tempat kami Tuhan, masing-masing Tuhan, itu karena anugerah-Mu Tuhan, itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Layakkan kami, layakkan setiap hati kami Tuhan. Tuhan, bila Tuhan, Kau saja Tuhan yang berotoritas Tuhan pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau menyanyikan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, karena Tuhan selalu baik untuk kita. Kita mau siapkan hati kita mau buka hati kita mau angkat pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Terbang tinggi di tengah badai hidup.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan, kembali juga Tuhan, hamba-Mu Tuhan, yang akan Tuhan memberitakan Tuhan firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara sekalian. Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara. Nah, hari ini kita akan bersama-sama kembali menyelidiki kebenaran firman Tuhan dengan tema merenungkan firman Tuhan. Kita baca dari Kitab Mazmur pasal 119 ayat 165. Demikian bunyi firman Tuhan. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Saudara-saudara, sejak SMA saya suka pergi ke perpustakaan. Pada umumnya, orang ke perpustakaan itu adalah untuk membaca buku. Tinggal memilah mana buku-buku yang berkualitas. Tetapi ketika saya amati, ada banyak orang ke perpustakaan, mereka hanya sekedar ngobrol. Ada yang juga numpang tidur. Atau kalau baca pun kadang hanya sekedar baca. Sesungguhnya kesempatan ketika di perpustakaan, mereka itu membaca buku-buku yang berkualitas. Karena di situ pasti banyak yang bisa buku-buku itu memberkati dia dan memberkati juga orang lain. Minimal ketika saya membaca buku-buku itu, ya saya mulai belajar membuat puisi, belajar membuat cerpen, bahkan artikel yang dimuat di beberapa majalah, bahkan surat kabar, ya dapat honor lah minimal gitu ya. Tapi setidaknya memberkati orang yang membaca. Tapi yang paling penting memberkati kita. Saudara-saudara, banyak juga orang mengaku Kristen tapi nggak memahami apa itu Kristenan. Banyak mereka yang punya Alkitab tapi tidak mau membaca apalagi merenungkannya. Padahal kita tahu saudara, Alkitab itu sangat bermanfaat untuk memberkati dalam kehidupan kita. Di sini saya melihat saudara bahwa pemazmur dari pasal 119 ayat 165, dia memahami bahwa ada manfaat dari membaca dan merenungkan. Bukan yang membaca tapi merenungkan. Yang pertama manfaatnya, tadi kita sudah baca, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Poin yang pertama ketika kita membaca dan merenungkan Taurat Tuhan atau firman Tuhan, maka di situ saudara, firman Tuhan memberikan apa? Ketentraman. Ketika kita lagi galau menghadapi masalah, ketika kita mengalami kekhawatiran, mungkin dengan penyakit yang sepertinya nggak sembuh-sembuh, anak yang ngeyel banget gitu ya, situasi kondisi yang sering juga membuat kita ketar-ketir. Setidaknya ketika kita membaca, kemudian merenungkan firman itu memberikan ketentraman bagi kita. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, dalam ayat 105 dikatakan membimbing langkah hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita sedang salah jalan, maka Dia akan membimbing untuk kita tetap di jalan Tuhan. Kita akan mengizinkan Tuhan berjalan di depan dan kita di belakang. Kemudian poin yang ketiga, saudara-saudara, saya melihat dalam ayat 176 dari pasal 119 ini. Maka Taurat Tuhan akan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Bisa jadi ada sesuatu yang kita buat membuat kita merasa bersalah. Maka melalui firman Tuhan, Taurat Tuhan, Dia tegur kita, kita menyadari kesalahan kita mengaku dan minta maaf, minta ampun. Maka di situ ada pemulihan bagi kita. Nah, hari-hari ini saya tidak persis seberapa banyak saudara rajin membaca Alkitab. Saya sarankan jangan hanya rajin, tapi juga merenungkan. Karena di situ minimal ada 3 poin tadi: memberikan ketentraman,
membimbing kita untuk menempatkan Tuhan di depan, kita di belakang. Dan ketiga, memulihkan hubungan kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kiranya ini memberkati kami dan memberkati juga banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup ibadah pagi ini dengan penuh ungkapan syukur. Haleluya. Dan kini saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persaudaraan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.